Shalom Bapak Ibu Saudara, kita datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangkit berdiri, kita rindukan Tuhan hadir di tempat ini. Biarlah hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Tuhan, kami rindu ada perjumpaan kami melalui penyembahan kami. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan ya Bapa. Engkau yang bertahta Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ma Tuhan katakan, ku rindu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Ma Tuhan katakan, Kaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, katakan Kaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Tinggikan Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Lebih lagi katakan, Kaulah Tuhan. Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Katakan dengan iman saudara, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah
kami. Daulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sembah Tuhan, saudara, sembah Tuhan di tempat ini. Haleluya, sembah Tuhan, rasakan Tuhan hadir. Tuhan melihat kita hari ini. Mata Tuhan tertuju di tempat ini. Kami rindukan, kami mau urapan-Mu Tuhan. Urapilah kami, jangan ada yang terlewat Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu di tempat ini. Haleluya lah kami, Kaulah Raja kami, Kau Raja kami. Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Oh, kami rindu Tuhan, jamah kami, jamalah Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Yesus, curahkan kuasa-Mu. Oh Yesus, Kau yang bertata, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh, kami rindu pemulihan-Mu, pemulihan-Mu di tempat ini. Pulihkan, pulihkan. Oh, pulihkan. Yesus Tuhan, Kau memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dibaharui di dalam Kau Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Kau ada di tempat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan kami. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan, Kau ditinggikan. Haleluya. Dimuliakan, oh Kau dimuliakan, ditinggikan, oh Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku. Katakan dengan iman, yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan. Dimuliakan, Kau dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau Raja kami, Kau Rajaku. Oh, yang bertata, yang berkuasa.
berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau yang layak kami sembah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami mau bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita saudara? Shalom. Kita mau bersuka cita bersama Tuhan, mengalir bersama Tuhan di tempat ini. Kita boleh bangkit berdiri, kita pujikan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Tangannya di atas saudara. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari menari bersama, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi saudara. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersama, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan. Melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Saudara bersukacita di dalam Tuhan? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kasih Tuhan
begitu baik untuk kita semua. Kita mau berjalan bersama Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat lebih ya Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kita tak perlu ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tuhan memegang, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Melalui pujian tadi, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita benar-benar dikuatkan. Masalah apapun kalau bersama Tuhan, kita bisa melewati walau secara manusia sulit, tetapi Tuhan Yesus kita yang berkuasa. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita benar-benar butuh firman, saudara. Karena firman yang menuntun, yang memerdekakan, dan yang memulihkan. Kita percaya ada kemenangan di tempat ini. Kita sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita hampiri Tuhan. Diri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kita ada dalam hadirat Tuhan. Kekuatanku hanya
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Kita sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita hampiri Tuhan, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku, hanya Engkau segalanya. Engkaulah segalanya. Mari yakini Kau hadir di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih yakin lagi. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari Bapak. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Kami ada di dalam sebuah persekutuan di mana Engkau menjadi kepala, di mana Engkau sebagai Tuhan atas kami orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah dipulihkan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, banyak hal-hal yang masih perlu dipulihkan dalam kehidupan kami. Khususnya Tuhan, ketika kami masih mengizinkan kedagingan kami tumbuh di dalam perilaku kami, pikiran kami, perbuatan dan perkataan kami. Namun kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Roh Kudus yang senantiasa mengendalikan kami, mengontrol kami ya Bapa. Sehingga kami boleh senantiasa di dalam jalan Tuhan dan kami senantiasa diampuni, kami senantiasa disucikan kembali.
Terima kasih Bapa di surga untuk berkat setia Tuhan yang telah memelihara kami sampai hari ini. Dan pagi ini Tuhan, kami telah memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan apa yang akan kami dengar, akan kami renungkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu juga yang membuat kami saat ini dalam keadaan yang terbaik. Kami boleh dalam keadaan sehat. Kami boleh beribadah kepadamu dengan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu yang membawa kami ke tempat ini. Bapa, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur untuk kami senantiasa boleh menerima firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti akan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Ya, saya sukacita sekali ya, setiap kali boleh melayani di tempat ini. Saudara, ada seorang hamba Tuhan di Amerika, namanya Timothy Keller, saudara. Baru beberapa bulan beliau meninggal dunia. Dia seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja di Manhattan ya, Manhattan Presbyterian Church. Hamba Tuhan ini menyatakan sebuah pernyataan yang sangat tepat sekali. Dikatakan bahwa kekristenan itu unik. Kalau kekristenan mau dikatakan sebuah agama, saudara, maka agama Kristen adalah agama yang lain dari yang lain. Ya, kenapa saudara? Karena agama-agama di dunia ini ya seperti pengertian dari agama itu upaya manusia untuk mencari Tuhan ya saudara ya. Jadi manusia berlomba-lomba untuk mencari Tuhannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan ritual-ritual agama dan segala sesuatu yang mereka kejar supaya mereka diterima oleh Allahnya, oleh Tuhannya. Tapi kekristenan berbeda saudara. Kekristenan Tuhannya yang mencari manusia. Amin saudara. Tuhan memburu kita, Tuhan mencari kita, Tuhan mengejar kita supaya kita bisa menerima keselamatan itu. Amin saudara. Dan keselamatan yang seringkali kita dengar di dalam kekristenan, makanya Yesus dibilang juru selamat ya. Sebenarnya proses dari keselamatan itu sesungguhnya adalah satu proses pemulihan saudara dari Tuhan. Ya, pemulihan dari orang berdosa sehingga kita diselamatkan dari berdosa, kita menuju ke terangnya yang ajaib saudara. Allah yang merubah kita, Allah yang membuat kita dipulihkan. Dan pada pagi hari ini saya ingin berkhotbah tentang pemulihan ini saudara ya. Yang dilakukan oleh Allah, pemulihannya bukan sembarang pemulihan, tetapi pemulihan yang begitu sempurna saudara. Nanti kita akan lihat lewat firman Tuhan. Belum nongol ya itunya. Ada PowerPoint ya saudara ya. Saya usahakan untuk menggunakan PowerPoint agar kita bisa lebih fokus ya, bisa melihat apa yang dicatat nanti di PowerPoint saudara. Ya saudara, pemulihan yang sempurna atau perfect restoration ya, saya katakan demikian gaya-gayaan pakai bahasa Inggris saudara. Jadi kata pemulihan yang sempurna ini memang saya buat ya, atau hot bahasa ini saya buat pemulihan sempurna karena saya pikir-pikir di dunia ini seringkali kita mendengar kata pemulihan. Ketika kita dari sakit penyakit kita dipulihkan, itu juga prosesnya lewat pemulihan ya saudara. Kalau kita juga mungkin dalam keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan saudara, akhirnya ada jalan kita dipulihkan saudara. Tapi kata pemulihan yang seringkali kita dengar di dunia ini saudara berbeda dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sebuah pemulihan yang begitu sempurna. Ya, saudara, kalau kita melihat di sini kata pemulihan, saya ingin ngajak kita supaya kita lebih mengerti. Kata pemulihan berasal dari kata memulihkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Supaya kita sepakat dulu nih apa arti pemulihan saudara. Rupanya pemulihan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan berasal dari kata yang diambil dari kata memulihkan. Memulihkan itu menjadikan pulih, menjadikan suatu keadaan kembali. Bisa baik, bisa sehat. Kalau yang sakit saudara, seperti semula. Saya tebalkan kata seperti semula. Karena kalau enggak seperti semula itu belum pulih saudara. Ya. Nah seringkali kalau kita di dunia ini mengatakan kita udah pulih, padahal belum pulih saudara ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah kita?
Nah, ini kata bendanya, pemulihan. Pemulihan adalah proses atau cara perbuatan memulihkan atau perbuatan mengembalikan menjadi seperti sempurna. Ya. Nah, Saudara, kalau kita lihat hal ini, Saudara, kita akan belajar bahwa perbuatan Allah, Saudara ya, membuktikan bahwa kita berharga di mata Allah. Ya, makanya dia melakukan apa yang dilakukan oleh Allah itu sebagai proses pemulihan. Yang kedua, betapa besar kasih Allah kepada kita. Ini alasannya Allah kenapa mau memulihkan kita, Saudara. Ya. Jadi apa yang akan dikerjakan oleh Allah, atau kalau kita melihat pemulihan yang dilakukan Allah, Saudara, yaitu ini menjadi dasar kekristenan, Saudara. Karena, Saudara, pemulihan yang dilakukan Allah itu adalah suatu proses, satu perbuatan yang dilakukan oleh Allah sendiri kepada manusia berdosa. Jadi sekarang kita harus mulai mengerti, pemulihan yang dilakukan oleh Allah adalah pemulihan dari kita yang orang berdosa menjadi orang yang disucikan. Ya, jelas ya? Jadi orang berdosa menjadi orang yang disucikan. Nah, Saudara, kita akan melihat bagaimana keadaan manusia yang ketika dijadikan oleh Allah. Ya, Saudara, firman Tuhan ini seringkali kita baca, kita dengar dan direnungkan, juga dikhotbahkan, Saudara. Yaitu ada di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini ayat 27-nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lihat, Saudara, di sini Allah menciptakan manusia, Saudara, dikatakan menurut gambar dan rupa kita. Ini Allah sedang berbicara. Ini ada pembahasan tersendiri ya. Kata kita, ada pertanyaan, Pak, katanya Allah itu Esa, kenapa di sini ada kata kita? Saudara, itu ada tersendiri ya, Saudara ya. Kita di sini merujuk kepada Tritunggal ya, Saudara ya. Nantilah itu kapan-kapan. Kalau saya diundang lagi ya, Saudara. Nah, di sini juga di ayat 27 jelas sekali Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, jelas. Dalam 2 ayat ini dikatakan 2 kali menurut gambar. Ya, Saudara. Jadi kita diciptakan Allah itu menurut gambar. Jadi sebenarnya menurut gambar yang seperti apa? Atau bagaimana cara membuatnya gitu ya. Kadang-kadang kita kan suka penasaran ya. Dibuat seperti gambar Allah tuh gimana sih gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di Taman Eden ketika Allah menciptakan manusia? Manusia diciptakan sebagai ciptaan terakhir, Saudara. Kita akan lihat di sini, Saudara. Kejadian 2 ayat 7, ini merupakan prosesnya bagaimana manusia diciptakan Allah. Yang katanya segambar itu. Saudara, kita lihat Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara lihat, kata nafas hidup. Nafas hidup ini apa yang dijelaskan di sini? Dihembuskan oleh Allah, Saudara. Jadi kita ketika Adam, manusia ketika diciptakan, dikatakan bahwa Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Kita lewat dari debu tanahnya ya, kan ini juga nanti jadi bingung. Yang penting kita lihat, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Saudara, kalau kita lihat ke ayat tadi, Saudara, ada kata di sini nafas hidup. Nafas hidup. Kita akan soroti nafas hidup, Saudara. Karena kata nafas hidup ini enggak sembarang nafas hidup. Enggak sembarang kehidupan atau apa yang kita alami sekarang. Kita nafas ya, berarti kita hidup, Saudara. Tapi ketika kita membaca ayat ini, Saudara, dikatakan Allah itu sendiri yang menghembuskan nafas hidup. Saudara, nafas hidup di sini itu berarti roh atau nyawa atau ruahnya Allah sendiri. Jadi manusia ketika diciptakan, Saudara, Allah menghembuskan nafasnya sendiri atau rohnya sendiri. Ya, jadi artinya ketika manusia hidup, Allah itu memberikan rohnya. Itulah sebabnya, Saudara, ini saya sedikit gambarin deh ya. Ini dari bahasa Ibraninya, Saudara, yang
terjemahkan ke dalam nafas hidup itu dari Nismat Hayim. Nismat Hayim itu artinya nafas yang dari Allah yang diberikan kepada manusia itu. Apa bedanya manusia dengan yang lain? Makhluk-makhluk lain. Saudara, makhluk lain ada nafasnya juga, betul nggak? Ada rohnya juga, ada jiwanya juga, ada tubuhnya gitu saudara. Tetapi kenapa mereka tidak dibilang Nismat Hayim? Karena memang makhluk lain tidak pernah dihembuskan oleh nafas Allah. Jadi manusia dibentuk itu diberikan nafas Allah sendiri, dibubuhi nafas Allah sendiri. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lainnya saudara. Jadi hanya kepada manusia ini secara khusus Allah memberikan keistimewaan. Yaitu apa saudara? Menurut gambarnya. Jadi manusia beda dengan makhluk lain. Manusia diciptakan satu menurut gambarnya. Dan yang kedua ini yang sangat istimewa saudara. Manusia diciptakan dengan cara Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu. Ya saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat hal ini saudara, kita serta-merta jadi mengerti kalau kata segambar dengan Allah atau menurut gambar Allah. Berarti kita ngerti, jelas secara tubuh, secara jiwa kita berbeda dengan Allah. Kenapa dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah? Karena kita memiliki roh Allah. Jadi satu-satunya alasan kenapa dikatakan kita diciptakan atau manusia diciptakan atau lebih tepatnya Adam diciptakan segambar dengan Allah, karena ada mengandung roh Allah di dalam diri Adam atau di dalam diri manusia pada saat itu, ya. Nah, saudara, dengan demikian sehingga manusia dengan Allah bisa berkomunikasi. Jadi kalau kita lihat ya di Perjanjian Lama, di Kejadian bagaimana Allah bisa berkomunikasi dengan Adam. Adam bisa ngomong sama Allah. Allah bisa nyuruh-nyuruh Adam gitu dan dia mengerti. Adam mengerti. Kenapa saudara? Karena itu ada roh Allah di dalam diri Adam pada saat itu ya. Sehingga manusia dengan Allah bisa berhubungan dengan begitu harmonis. Saudara, kalau kita lihat Kejadian 1, bagaimana kejadian atau peristiwa atau narasi di dalam Taman Eden. Itu indah sekali saudara. Harmonis sekali. Semuanya penuh dengan kesempurnaan. Di Taman Eden gak ada sakit penyakit saudara. Gak ada masalah ekonomi. Semuanya apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh Adam, Tuhan sediakan. Amin gak? Amin dong ya saudara. Kira-kira dengerin gak yang saya khotbahkan ini? Denger ya. Amin saudara, di Taman Eden tuh gak ada masalah saudara. Apa ya, dan Tuhan memberikan kuasa penuh untuk menaklukkan semua yang ada di Taman Eden itu kepada Adam. Ya, dan yang lebih penting adalah Adam bisa berkomunikasi dengan Allah dan begitu harmonis hubungan Allah dengan Adam pada saat itu. Sayangnya itu dulu ya. Kalau kita baca Alkitab selanjutnya udah amburadul gitu. Karena itu terjadi memang pada saat manusia belum jatuh ke dalam dosa. Ya, begitu sempurna saudara. Dalam kesempurnaan itu, dalam keindahan itu saudara, akhirnya manusia melanggar Tuhan. Melanggar perintah Tuhan dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu saudara, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak dan akhirnya daripada itu manusia diusir dari Taman Eden. Ya, kita pasti tahu semua ceritanya ya. Ada di sini yang nggak tahu? Oh, Pak, ternyata Adam tuh diusir ya dari Taman Eden. Enggak ya, saudara pasti tahu semua. Nah saudara, itu yang terjadi di Taman Eden. Nun jauh di sana, kita nggak tahu di mana itu. Sekitar Irak ya, kurang lebihnya. Nah saudara, ini yang membuat kita menjadi manusia ciptaan yang spesial karena selain memiliki tubuh, jiwa, dan jiwa, ia juga memiliki roh yang dari Allah. Itu yang tadi ya, kita sudah bahas. Nah saudara, kita akan lihat selanjutnya. Kita sering mendengar istilah dosa turunan. Sering dengar nggak, saudara? Dosa turunan, ya, atau dosa asal, atau dosa Adam, gitu ya. Sering kita dengar istilah itu. Apa yang dimaksud dengan dosa asal itu? Kita tahu, ya dosa asal ya kita semua jadi orang berdosa, gitu ya, saudara. Tapi apa yang terjadi dengan dosa asal? Dosa asal menurut doktrin teologi Kristen adalah kondisi sejak pertama kali manusia berbuat dosa saat di Taman Eden. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu, terjadilah saat itu yang disebutnya dosa asal. Makanya dibilangnya dosa Adam. Gak enak banget jadi Adam itu. Dosa Adam disebut dosa asal, gara-gara memang Adam yang pertama kali melakukan dosa itu ya, saudara ya, di Taman Eden.
Nah saudara, kita lihat Kejadian 5 ayat 3, apa yang dikatakan di sini? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Dalam kurung apa itu? Gambar Adam ya. Jadi, saya ulangi, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Gambarnya pastinya adalah gambar Adam ya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Oke saudara, apa hubungannya ini dengan yang tadi kita bicarakan? Saudara, kita akan lihat. Kita bandingkan dengan ayat yang tadi kita sudah baca. Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan begini. Ini cuma ngulang ya saudara ya, tadi udah dibaca kan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, lihat. Keturunan Adam, paling tidak kita tahu ya, dari Set itulah akhirnya ada turun Nabi Nuh ya. Habis Nabi Nuh akhirnya diselamatkan lewat bahtera itu, kita jadi tahu, yakin kalau kita ini turunan Nuh lah gitu kira-kira. Ya, Nuh ini turunan Set. Sekarang apa yang terjadi saudara? Apa perbedaan Set dengan waktu Allah menciptakan Adam? Lihat saudara, ketika Set lahir, dikatakan di sini, seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya atau gambar Adam. Ya, lalu memberi nama Set kepadanya. Beda sekali ketika Allah menciptakan Adam. Ketika Allah menciptakan Adam dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Saudara, saudara bisa membedakan nggak di sini? Yang satu, Set, yang adalah itu leluhur kita, nenek moyang kita, itu diciptakannya menurut rupa dan gambar Adam. Ya, sedangkan Adam lagi pertama diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaannya sekarang, Adam ini orang berdosa atau bukan pada saat Set lahir? Sudah jadi orang berdosa ya. Jadi saya boleh bilang begini, jadi Set itu ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya orang berdosa. Bisa ya, saya katakan gitu. Lalu memberi nama Set. Makanya saudara, kita lihat begini saudara, Adam memperanakan Set ketika Adam telah jatuh ke dalam dosa dan firman Tuhan katakan menurut gambar Adam. Artinya menurut gambar orang berdosa. Ya, sekali lagi, beda dengan Adam. Kalau Adam menurut gambar Allah. Ya, beda sekali ya saudara. Nah, inilah yang dikatakan dosa asal. Jadi dosa asal adalah mulai keturunannya Adam setelah dijatuh ke dalam dosa. Semua kita memiliki dosa asal. Saudara, percaya nggak ada dosa asal? Ini apa yang Alkitab katakan mengenai dosa asal. Roma 3 ayat 10 katakan demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Makanya ada firman Tuhan katakan, jika kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, karena kenyataannya memang manusia semua telah jatuh dalam dosa. Itu yang disebut dosa asal. Roma 3 ayat 23, masih di pasal yang sama. Dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Enggak terkecuali saudara. Ya. Di atas dikatakan seorang pun tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Selanjutnya, semua orang telah berbuat dosa. Di kitab Mazmur ada Mazmur 14 ayat 3 dikatakan, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya. Jadi kondisi manusia pada saat itu, saudara, secara rohani hubungan manusia udah terputus dengan Allah. Betul nggak? Memang secara lahiriah Allah masih memberikan kuasa untuk menaklukkan bumi. Kita tahu sekarang sains teknologi begitu maju ya saudara ya. Karena memang Tuhan masih memberikan kuasa untuk menaklukkan bumi. Tapi hubungan manusia dengan Allah terputus. Buktinya apa saudara? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, saudara baca di Alkitab, nggak ada lagi tuh. Kecuali orang-orang khusus yang memang Tuhan pilih, yaitu para nabi. Ya, selanjutnya orang nggak bisa sembarangan ngomong sama Tuhan, gitu ya. Doa aja mesti lewat imam, saudara. Zaman perjanjian lama, nggak ada bisa. Nah, saudara, selanjutnya nih, saudara. Karena hakikat dosa yang sudah melekat pada manusia, maka apa yang terjadi setelah itu?
Manusia tidak kuasa melawan kedagingannya. Amin atau amin? Susah ya kalau ngelawan kedagingan ya. Ini adalah hakikat dari dosa. Manusia tidak kuasa menahan egonya. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berpikir, enggak, saya enggak egois orangnya. Ya enggak egois, tapi mungkin yang itu, yang lain-lainnya gitu ya, kedagingannya dan sebagainya gitu ya. Enggak ada yang sempurna, makanya enggak ada yang tidak berdosa. Nah, yang ketiga, manusia tidak kuasa menahan emosinya. Ya, itulah yang menyebabkan Saudara nah, semua karakter dosa sudah melekat dalam diri manusia akibatnya. Ya. Allah sendiri akibatnya nih, karena kita telah jatuh dalam dosa, semua manusia tidak ada yang benar, semua berdosa. Sampai kapan? Sampai kapan pun juga nggak akan bisa selesai. Manusia tidak bisa menyelesaikan karena secara rohani manusia telah mati. Manusia yang secara rohani mati udah nggak bisa berhubungan dengan Allah, bagaimana bisa memulihkan hubungan dengan Allah? Makanya saudara, agama-agama di dunia yang begitu banyak dengan cara-cara mereka mencari Allah, berhubungan dengan Allah, bicara pada Allah, nggak mungkin. Satu-satunya cara, cuman Allah sendiri yang harus datang untuk menyediakan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Amin. Itulah kekristenan yang tadi saya katakan. Kekristenan itu tidak bisa disamakan dengan agama. Bahkan saya seringkali nggak setuju kalau Kristen dikatakan agama. Ya udahlah, secara formal katakan dibilang agama, boleh agama Kristen saudara. Tapi beda ya, agama itu usaha manusia untuk mencari Tuhan. Tapi kekristenan usahanya Tuhan, atau Tuhan yang mencari orang berdosa sehingga dia diselamatkan dan dipulihkan. Saudara, kalau kita lihat nih, semua karakter dosa sudah melekat dalam diri manusia, saudara. Paulus pernah berkata seperti ini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi justru buat apa dong Tuhan bikin hukum Taurat? Hukum Taurat bukan untuk menyelamatkan saudara. Hukum Taurat itu, saya kasih ilustrasi ya. Hukum Taurat itu seperti cermin saudara. Ketika kita melihat ke cermin dan wajah kita banyak kotoran lah gitu ya saudara. Cermin itu yang bisa melihat wajah kita banyak kotoran. Tapi cermin gak bisa membersihkan. Betul gak? Yang bisa membersihkan cuma dia cleanser. Kalau ibu-ibu pasti ngerti cleanser. Nah, cleansernya itulah adalah Yesus, saudara. Itu bedanya, ya. Jadi Allah sendiri yang harus datang menyediakan keselamatan bagi umat manusia, saudara. Tidak bisa usaha manusia datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kedatangan Allah dalam diri manusia, dalam diri manusia Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Itu sejak dahulu kala sudah direncanakan, sudah dicanangkan. Di mana saudara, mungkin saudara ada yang belum pernah baca ayat ini. Tapi saya tidak berharap demikian. Kejadian 3 ayat 15 saudara. Saya bacakan ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dah, Pak Yongki bingung saya bacanya. Maksudnya apa sih? Saudara, memang nih kalau tidak dilihat konteksnya, tinggal dilihat atasnya, bingung ya. Apa sih ini? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau itu siapa gitu kan? Nah saudara, nanti di rumah boleh dibaca. Sebelum ayat 15 boleh dibaca apa yang terjadi. Ya, ayat pasal 3 kejadian itu adalah mencatat mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu waktu manusia jatuh ke dalam dosa, iblis menggunakan siapa? Ular ya. Semua tahu ya, ular. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka pada saat itu Allah itu ngomong sama iblis. Nah, jadi kalau udah begitu, sekarang ngerti nih. Jadi ini siapa yang ngomong? Tuhan, Allah. Kepada iblis. Sekarang kita bisa lihat nih. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, gitu ya. Saya lengkapin ya. Dan perempuan ini, siapa perempuan itu? Hawa. Ada sih di sini. Ya. Antara keturunanmu, kata Tuhan kepada iblis. Jadi artinya keturunan iblis, ya. Sampai sekarang juga ada kan keturunannya iblis. Ya. Dan keturunannya. Nah, keturunannya ini artinya kan keturunan perempuan itu ya. Ya, atau keturunan Hawa. Di sini dinyatakan bahwa keturunannya itu bukan keturunan-keturunannya gitu. Cuma keturunannya. Ada hanya satu oknum yang dikatakan di sini sebagai nubuatan, keturunannya itu adalah Yesus. Saudara, percaya aja sama saya deh.
keturunan dari Yesus akan meremukkan kepalamu. Kepala siapa? Kepala iblis atau kepala ular tua. Ya, kepala ular. Waktu itu kan ular tuh, belum tua. Sekarang dibilangnya udah ke ular tua. Dan engkau iblis, ya yang ayat terakhir tuh, akan meremukkan tumitnya. Tumit siapa? Tumit Yesus. Kapan itu? Waktu disalib. Benar ya? Waktu disalib Tuhan Yesus mati. Tapi bayangkan saudara, Kejadian 5 Kejadian 3 ayat 15, serta merta begitu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah membuat satu pernyataan. Nanti memang kejadiannya saudara masih beribu-ribu tahun yang akan datang saudara. Tapi itu digenapi, dan kalau kita lihat baca di Perjanjian Lama tentang nubuatan Yesus akan datang itu begitu lengkap, sampai segala gambaran, simbol-simbol tentang salib, simbol tentang kematian, simbol tentang anak domba Allah, segala macam itu lengkap di Perjanjian Lama. Ya, karena memang mesti nunggunya sabar saudara. Beribu-ribu tahun baru Yesus datang ke dunia. Kenapa mesti lama? Ya sabar dong. Segala sesuatu yang berharga itu kita mesti sabar nunggu, bener gak? Ya, ibu-ibu yang lagi melahirkan, ada yang bilang, aduh 9 bulan lama banget ya, keluarin aja deh 3 bulan nih. Gitu. Gak ada saudara. Karena tahu di waktu yang tepat, pada saat janin itu telah matang, kita menerima sukacita yang sangat berharga. Ya, nah saudara, jadi sejak dahulu kala di Taman Eden itu sebenarnya berita tentang salib telah dikumandangkan oleh Tuhan sendiri ya saudara ya. Dan kenyataannya memang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia rela merendahkan diri sedemikian rupa, padahal dia adalah Allah sendiri. Ya, dia rela tidak mendapat tempat. Bayangkan saudara, lahir aja nggak ada tempat. Yesus pernah bilang, dia untuk meletakkan kepalanya aja nggak ada tempat. Setelah dewasa, lahir nggak ada tempat. Udah dewasa untuk meletakkan kepala aja nggak ada tempat. Yesus, saudara, terus di mana-mana ditolak. Kita mah kalau ditolak sama musuh kita udah marah ya, betul nggak saudara? Yesus ditolak sama siapa saudara? Orang di dalam keluarganya sendiri, orang sekampungnya sendiri. Tapi itulah, karena dia rela, meskipun dia Allah, dia rela menjadi manusia. Untuk apa saudara? Untuk menebus kita dari kuasa dosa, ya, yang tadi dibilang dosa asal itu. Nah saudara, seorang Adam, atau kalau kita mau salah-salahan nih, Hawa sebenarnya. Yang pertama kan Hawa yang bujuk Adam ya saudara. Gara-gara mereka berdua itu saudara, akhirnya menjadikan sebuah penderitaan panjang sepanjang sejarah. Manusia jadi memiliki dosa asal saudara. Tapi Allah begitu mengasihi kita. Tadi kita sudah bahas ya, Allah begitu mengasihi kita. Sehingga dia mau datang ke dunia ini, dia mencari kita orang berdosa, dan dia mau memulihkan kita saudara. Sekarang kan jadi pertanyaan dong bagi kita. Mengapa Allah begitu mengasihi kita sehingga ia mau datang dan berkorban bagi kita? Enak-enakan di surga, maunya ya. Kira-kira Tuhan butuhin kita gak sih? Enggak ya. Tuhan mah kita mah ada di surga, enggak peduli dia mah gitu loh. Sekarang ada seorang suami yang bilang gini, istri gua mah mau ada mau enggak di rumah ini gak ada artinya buat gua. Gua makan bisa gosen sekarang mah, GoFood. Gak pusing, gak dimasakin juga. Gitu ya. Macam-macam ya saudara alasannya. Nah saudara, begitu juga Allah, kalau dia mau beralasan begitu saudara. Tetapi karena Allah mengasihi kita. Begitu juga seorang suami, seorang istri gak bisa bilang gitu sekarang kalau dia mengasihi. Gue sih gak ada suami, biasa aja tuh, ada istri yang gitu, sombong banget. Ya, laki gue emang jarang pulang. Lakinya jarang pulang bukannya takut digondol wewe gombel, malah seneng gitu saudara ya, bangga. Nah, sekarang untuk Tuhan. Mengapa Allah begitu mengasihi kita sehingga ia mau datang dan berkorban bagi kita? Apa sih istimewanya kita? Ini saudara. Karena sejak semula manusia diciptakan Allah sebagai masterpiece-nya Allah. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan masterpiece? Masterpiece itu ciptaan yang paling unggul. Ya, atau seringkali kita bilangnya karya terbesar, karya agung. Saudara mungkin sering mendengar nama Leonardo da Vinci ya. Susah bener nyebutnya. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu dia punya yang namanya masterpiece saudara. Ada yang tahu masterpiece-nya apa? Lukisan tuh. Lukisan Mona Lisa. Ada satu lagi yang terkenal. Leonardo da Vinci itu, keserimpet lagi.
Dia punya lagi satu karya besarnya atau masterpiece-nya, yaitu lukisan Last Supper tuh. Lukisan Last Supper waktu Yesus jamuan terakhir itu yang terbaik menurut semua orang yang mengerti lukisan adalah lukisannya dia. Ya, lukisannya dia. Saya udah nggak mau nyebut lagi namanya, udah susah soalnya. Lukisannya dia, saudara. Mungkin kalau itu terlalu jauh ya, Leonardo da Vinci, dan dia juga udah almarhum. Ada yang belum almarhum yang kita kenal, saudara. Di Bali ada patungnya tuh, sangat luar biasa sekali. Kita sering ke sana tuh ke patungnya, namanya GWK. Nah, siapa yang bikin tuh? Ingat nggak? Inyoman Nuarte. Inyoman Nuarte juga dia punya masterpiece. Dia mengakui masterpiece-nya dia adalah GWK, dan satu lagi nih, nyebutnya susah nih, Jales Veva Jayamahe. Ada yang dengar nggak? Pernah dengar nggak? Jales Veva Jayamahe itu adalah patung yang menggambarkan kepahlawanannya ini loh, patriot laut Indonesia. Makanya patung ini ada di Surabaya, ya, bukan pelabuhan, angkatan laut tuh loh, pangkalan angkatan laut di Surabaya ada patung ini, Jales Veva Jayamahe. Ya, susah nyebutinnya, saudara. Ya, tapi itulah, saudara, itulah alasan Allah mengapa dia mau mati bagi kita, mau datang mencari kita, karena kita adalah masterpiece-nya. Saudara, seorang pelukis, dia tidak akan mau tinggal diam ketika lukisannya dicuri orang. Begitu juga Allah. Ketika masterpiece-nya yaitu manusia yang diciptakan begitu sempurna, yang dihembuskan nafasnya dia sendiri, dicuri oleh iblis, saudara, dia nggak akan rela. Dia akan cari. Begitulah caranya Allah mencari kita, ya, saudara. Jadi, saudara, itulah alasan yang utama, atau tidak satu-satunya ya, yang utama, tapi yang pasti karena dia mengasihi kita, yang membuat kita orang-orang pilihannya itu dicari oleh Yesus dan diselamatkan. Dan yang ajaibnya, saudara, kapan kita diselamatkan? Waktu kita telah menjadi orang baik, waktu kita telah berbuat yang di mata Tuhan atau di mata gereja udah terpuji, udah jadi worship leader gitu misalnya, jadi song leader, udah jadi pengkhotbah. Enggak, saudara. Yesus mati justru ketika kita masih berdosa. Firman-Nya di Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah arti kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi orang baik baru diselamatkan. Itulah agama-agama yang ada di dunia ini. Mesti orang baik dulu, melakukan ritual-ritual gitu, saudara ya. Tetapi kasih setia Tuhan, saudara, tidak melihat situasi kondisi. Jadi saat ini saudara mesti percaya kasih setia Tuhan kepada orang-orang yang telah diselamatkannya itu juga tidak perlu diragukan. Saudara seringkali berbuat dosa ya. Kita seringkali melanggar firman Tuhan, belakangan baru menyadari, doa minta ampun. Pertanyaannya, Tuhan mengampuni enggak? Pasti Tuhan mengampuni. Orang kita masih berdosa aja dia mau mati bagi kita. Apalagi kita telah menjadi umat pilihannya. Kita telah menjadi anaknya, kita telah diangkat menjadi anaknya. Ada firman Tuhan lagi, saudara. Ini kalau kita lihat di Kejadian. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi, saudara? Adam lari dari Tuhan. Dia takut. Ya, itulah karakter manusia berdosa. Takut untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara, tapi apa ya firman Tuhan katakan? Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, pasal 3 ya, tadi kan saya bilang tuh, lagi Tuhan ngomong sama iblis ke pasal 3 ayat 15. Ini pasal 3 ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lebih tepatnya, Adam, Hawa, baru ada 2 orang di situ ya. Di manakah engkau? Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang begitu mengasihi kita, dia tidak menuntut kita untuk melakukan perbuatan baik dulu, untuk melakukan ritual-ritual agama dulu, tetapi dia yang datang kepada kita. Saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Cerita mungkin Bapak Ibu Saudara pernah juga membaca cerita ini. Tentang kisah anak pemulung. Saudara pernah dengar? Kisah anak pemulung. Jadi gini, saudara. Situasi ini adanya di dalam sebuah kelas ya. Seorang guru bertanya kepada murid-murid yang di dalam kelasnya. Menurut kalian siapakah Tuhan itu? Gitu, ya.
Anak-anak kecil itu kan masih lugu. Dia jawabannya apa aja gitu. Nah, rupanya terinspirasi oleh satu teman, jadi yang lain-lainnya menunjukkan jawabannya itu melihat figur ayahnya gitu, Tuhan itu. Ya, karena orang yang paling paling dekat dengan dia seorang ayah, terus juga dia tahu dia manggil Yesus juga Bapa di sorga gitu ya. Wah, berarti Tuhan ini seperti ayah saya gitu, Saudara. Nah, seorang anak gitu ya, anggap anggap namanya Stephen. Si Stephen ini adalah seorang hakim, Saudara. Ketika dia ditanya, jawabannya adalah Tuhan itu seperti seorang hakim. Karena dia mengadili orang-orang jahat. Gitu, Saudara. Benar nggak? Benar ya, Saudara ya. Orang jahat yang mesti diadili. Emang firman Tuhan bilang begitu. Oke, kata Bapak Guru, boleh. Jawabannya boleh, benar. Terus yang berikutnya, siapa? Ada yang namanya Albert, Saudara. Albert ini anak seorang dokter. Albert menjawab, Tuhan itu seperti dokter. Tukang menyembuhkan orang sakit. Gitu. Sakit apa aja Tuhan bisa sembuhkan. Betul nggak? Bisa, cuman masalah Tuhan mau apa enggak gitu ya. Iya dong, kalau Tuhan pasti mau ya orang nggak ada yang sakit orang Kristen. Ya. Nah, Saudara, kata gurunya, ya betul, ya boleh. Tuhan seperti seorang dokter. Anak yang berikutnya, namanya siapa ya? Yang nggak ada di sini deh, Tony nggak ada di sini ya, Tony. Tony ditanya, dia jawab, Pak, Tuhan itu seperti konglomerat. Wah, konglomerat. Rupanya bapaknya orang kaya, Saudara. Konglomerat, kita minta apa aja pasti dikasih sama Tuhan gitu ya. Nggak pernah Tuhan tuh nggak ngasih katanya. Memang ke anak orang konglomerat kan gitu ya. Minta apa aja dikasih gitu ya. Sebenarnya menurut saya sih nggak juga sih. Tuhan nggak mungkin ya kita minta semua dikasih, enggak lah gitu, Saudara ya. Nah, Saudara, akhirnya kenapa kita lihat 3 orang yang menjawab ini sesuai dengan bapaknya. Itu saya bilang tadi. Jadi anak tuh biasanya lugu ya. Dia cari yang terdekat dengan dia. Bapaknya. Oh, oke, 3-tiganya udah benar, Saudara. Giliran yang keempat nih. Keempat namanya Tarjo. Tarjo banget ya. Yang tadi ada Stephen segala macam. Ini Tarjo. Bapak guru tahu si Tarjo ini anak seorang sederhana. Bapaknya orang yang kurang berkecukupan lah gitu ya. Hidup apa adanya gitu, Saudara. Dan akhirnya si Tarjo waktu ditanya dia nunduk aja gitu. Dia nunduk. Akhirnya dia jawab juga. Tuhan itu seperti pemulung begitu. Wah, Saudara, begitu dia bilang Tuhan seperti pemulung, teman-temannya pada ketawa semua gitu ya, ngeledekin dia. Gaya dong, yang dokter udah bilang, seperti dokter, seperti konglomerat, seperti hakim. Ini seperti pemulung, menghina Tuhan loh, gitu, Saudara. Tapi akhirnya waktu ditanya sama Pak Gembala lagi. Susah nih kebiasaan di gereja. Begitu tanya Pak Guru, kenapa kamu bilang Tuhan itu seperti pemulung? Akhirnya si Tarjo tadi, dia dengan menengadah kepada gurunya. Dia bilang, Tuhan itu memang seperti pemulung karena ayah saya itu mengambil saya dari jalanan. Dia mengambil saya, terus dia membawa saya ke rumahnya, dia memandikan saya, dia menyekolahkan saya, sampai saya sekarang ini yang tadinya nggak berarti, akhirnya saya jadi orang yang berguna. Dia sekolahkan saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya kalau ayah saya tidak mengambil saya dari tempat liar. Jadi rupanya si Tarjo ini dulunya anak liar, Saudara. Diambil sama bapaknya dan akhirnya dia hidup layak dengan bapaknya ini dan dia disekolahkan dan dia ya, artinya dia disekolahkan ya, ada di kelas itu, Saudara ya. Nah, Saudara, kalau kita melihat begitu, akhirnya dengan perkataan si Tarjo ini, Saudara, teman-temannya mulai pada terdiam, Saudara. Terus gurunya mulai terdiam dan kelihatan gurunya berinang air mata gitu. Karena dia tahu kondisinya si Tarjo ini, Saudara. Akhirnya teman-teman yang tadinya ngeledek-ledek dia mulai terdiam, belangan, mulai terdengar suara isak-isak tangis, Saudara. Rupanya memang banyak menyentuh sekali, Saudara. Banyak menyentuh teman-temannya, perkataannya atau ceritanya dari si Tarjo ini, Saudara. Nah, Saudara, apa yang ingin disampaikan oleh Tarjo sebenarnya itu benar sekali, Saudara. Karena memang Tuhan itu seperti pemulung. Kita yang tadinya orang berdosa, kita yang dari comberan, kita yang tidak berguna, kita yang tidak layak, Saudara.
Tapi Tuhan karena dia datang menjadi manusia Yesus. Dia menyelamatkan kita, dia memanggil kita, dia mengambil kita saudara. Dia menyucikan kita dari segala dosa. Dia membenarkan kita, menguduskan kita, memuliakan kita. Jadi saudara kalau kita melihat cerita dari pemulung ini saudara, memang sebenarnya kita ini adalah anak-anak yang najis tidak berharga. Orang-orang berdosa. Tapi Allah ternyata betul-betul menjadi pemulung bagi kita. Dia mengangkat kita bahkan menjadi anaknya. Sama ya seperti si Tarjo ya. Diambil, dibesarkan, dari mulai sejak dimandikan, disekolahkan, diurusin saudara, dan akhirnya diangkat anak. Begitulah kita juga saudara. Kita telah diangkat menjadi anak Tuhan. Dan itulah yang kita bisa lihat bahwa kita yang tadinya rongsokan dibuat menjadi sesuatu yang berharga. Jadi Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia Yesus sesungguhnya Allah yang seperti apa? Saudara, Kolose 1 ayat 19 mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi ini yang membuktikan bahwa memang Yesus itu sepenuhnya Allah meskipun dia manusia. Dia hidup sebagai manusia, dia menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi jadi manusia, tapi dia sepenuhnya adalah Allah. Satu ayat lagi saudara, Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah saudara, kalau kita lihat lagi saudara, oleh kematian dan kebangkitannya maka Yesus telah menebus manusia dari hukuman dosa dan manusia diperdamaikan dengan Allah. Ini ayat terakhir ya saudara, jadi biar supaya seger. Kalau saya bilang ayat terakhir. Ayat terakhir mengatakan begini, ini ayat umum sekali deh, banyak menjadi ayat hafalan juga. Kisah 1 ayat 8. Ini ayat ini adalah kata-kata Yesus sebelum dia terangkat ya. Setelah itu dia terangkat dan dia mencurahkan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Yesus katakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa saya keluarkan ayat ini saudara? Karena peristiwa pemulihan yang sebenarnya terhadap manusia berdosa itu terjadi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus. Saya baca lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Di catatan saya di sini, kuasa saya kasih tanda kurung kembali. Maksudnya apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kembali. Kenapa kembali? Karena dulu waktu waktu Allah menciptakan Adam, itu Adam diberikan kuasa, betul nggak? Menguasai semua saudara. Sampai Adam itu bisa menguasai binatang-binatang dan binatang makhluk-makhluk semua yang ada di situ. Adam yang memberi nama juga, ya. Dan dia punya kuasa juga. Kalau nggak ada kuasa nggak mungkin dia bisa berbicara dengan Yesus, dengan Allah, saudara. Ya, kalau Roh Kudus. Jadi menerima kuasa ketika Roh Kudus turun itu kuasanya dipulihkan. Yang dulunya ketika manusia diciptakan segambar dengan serupa dan dengan gambaran Allah, saudara. Pada saat itu karena berdosa akhirnya Roh Allah meninggalkan manusia, betul ya? Manusia jadi memiliki dosa asal yang tadi saya katakan. Tapi ketika peristiwa di loteng Yerusalem, saudara, pencurahan Roh Kudus, pada saat itu manusia atau orang-orang percaya menerima kuasa kembali, ya. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ketika Roh Kudus turun atas kamu, kita akan menerima kuasa kembali. Nih, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Allah mencurahkan Roh-Nya kembali untuk mendiami orang-orang percaya sehingga kita kembali menerima kuasa. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita memiliki Roh Kudus, saudara, kita menerima Roh Kudus, sebenarnya kita sedang dipulihkan, dikembalikan ke posisi seperti Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Percaya enggak? Percaya enggak? Amin. Ya. Nah, sekarang ini. Ini yang tadi ayat terakhir ya, saya bilang ya. Ini statement terakhir. Biar kita semangat. Saudara, ini pertanyaan ini penting sekali. Apa yang terjadi dengan kita, orang yang sudah percaya Yesus dan menerima Roh Kudus? Kondisi kita nih, sekarang gimana? Dulu kan Adam masih kudus ya, waktu dihembuskan nafas Allah. Terus jatuh dalam dosa. Kita nerima dosa asal. Jadi keturunannya semua termasuk kita berdosa terus. Ya.
Tapi Yesus mati di kayu salib menebus kita, terus Roh Kudus dicurahkan. Nah, apa yang terjadi? Ini saudara. Tunggu, dihafalin dong pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan kita, orang yang sudah percaya kepada Yesus dan menerima Roh Kudus? Ini pertanyaannya tadi pengen jawabannya dong ya. Sekarang kita nih pengen jawabannya apa nih? Ini jawabannya saudara. Yang pertama, kita berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara, dalam kurung lagi. Betul nggak? Dulu Allah dengan Adam bisa berbicara langsung, betul? Habis itu nggak bisa lagi kan? Cuma Nabi yang bisa berbicara dengan manusia. Manusia kalau ngomong mesti lewat imam. Susah banget ngomong sama Tuhan. Ya. Sekarang kita berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara. Saudara merasakan gak sekarang kalau doa nggak harus pakai imam? Kalau sembahyang pakai imam nggak di depan gitu? Ntar kita ngomong, imamnya ngomong kepada Allah, nggak ya saudara ya? Kita berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara. Seperti Adam ketika belum jatuh ke dalam dosa. Ini pemulihan yang pertama. Saudara. Yang kedua, Roh Allah kembali ada berdiam dalam diri kita. Ingat, waktu Adam dihembuskan Roh Allah, ada Roh Allah di dalam Adam. Amin. Dia pergi ketika ada berdosa. Tetapi Roh Allah kembali diam di dalam diri kita. Namanya apa? Roh Kudus ya. Roh Allah kembali ada atau berdiam dalam diri kita. Seperti Adam ketika belum jatuh ke dalam dosa. Kan Adam diciptakan tadi, ingat gak? Kalau masih ingat tuh. Yang tadi khotbah depan-depan, dihembuskan nafas yang dari Allah, ya. Jadi ini kondisi yang kedua manusia. Yang ketiga, kita kembali menerima kuasa yang tadi ya, Kisah 1 ayat 8. Seperti Adam ketika belum jatuh ke dalam dosa, sehingga mampu melawan tipu daya iblis. Saudara, kita lebih untung dari Adam. Kenapa? Adam itu pada saat itu di Taman Eden, dia tuh bisa masih dengerin iblis, saudara, makanya jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita udah punya Roh Kudus, saudara, kita bisa sih dengerin iblis, tapi pasti kita tidak akan lagi mendengarkan iblis. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ngerti nggak maksudnya? Bedanya nih, kita yang sekarang ada Roh Kudus sama orang yang nggak punya Roh Kudus. Sama-sama bisa dengerin iblis, tapi kita tidak akan turut iblis. Kenapa nggak turut iblis? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus ngapain dalam diri kita? Roh Kudus yang menguasai kita. Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang mengendalikan kita. Makanya ada orang yang bilang gini, oh firman Tuhan bilang ya, kalau kita minta apa aja dalam nama Yesus pasti dikasih. Saudara, jangan ngaco saudara. Kenyataannya, benar nggak kalau saudara minta apa aja pasti dikasih dalam nama Yesus? Benar nggak? Enggak ya? Wah, ayat itu nggak benar dong. Berarti ayat itu salah. Saudara, kalau kita ada di dalam, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, yang kita minta nggak mungkin yang macam-macam. Karena Roh Kudus yang mengendalikan kita. Ketika kita minta pun juga Roh Kudus mengendalikan. Roh Kudus tahu apa yang kita minta itu bakal dikasih sama Tuhan apa enggak. Jadi arti ayat itu ya. Kalau kita udah punya Roh Kudus, kita minta dalam Yesus, pasti yang kita minta nggak akan yang aneh-aneh. Makanya kalau permintaan itu sesuai dengan apa yang Roh Kudus inginkan, sesuai dengan apa yang sesuai dengan kendali Roh Kudus, permintaan itu nggak akan macam-macam dan pasti Tuhan mendengarkan. Makanya ayat itu nggak salah, yang salah kita. Amin. Jangan amin kalau salah. Ya oke saudara ya. Jadi ini 3 poin ini saudara, saya ingin bacakan lagi karena ini penting. Apa yang terjadi kepada kita orang percaya ketika kita telah terima Yesus dan telah terima Roh Kudus? Kita berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara seperti Adam ketika belum jatuh ke dalam dosa. Roh Allah kembali ada berdiam di dalam diri kita seperti Adam ketika belum jatuh ke dalam dosa. Ketiga, kita kembali menerima kuasa seperti Adam ketika belum jatuh ke dalam dosa. Sehingga mampu melawan tipu daya iblis bahkan untuk menjadi saksi Kristus. Makanya tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Titik tuh, atau koma lah. Terus dan ini yang berikutnya. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan seterusnya. Jadi itu bonus. Ya, bonus. Kamu akan beri kekuatan, keberanian untuk menjadi saksi Kristus. Amin saudara? Itulah yang dimaksud dengan pemulihan sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena manusia sebenarnya dikembalikan kepada hakikatnya yang semula. Ketika Tuhan menciptakan Adam, seperti apa? Itulah kita saat ini. Ya, amin? Amin? Kok nggak ada yang amin? Amin. Tuhan berkati. Kita doa saudara.
Kami bersyukur Tuhan, sungguh karya-Mu yang begitu ajaib luar biasa. Karya-Mu yang begitu agung mulia di atas kayu salib, yang telah membuat kami orang berdosa diselamatkan, dibenarkan, disucikan, dimuliakan. Dan itu artinya Tuhan, kami dipulihkan dengan begitu sempurna. Kami sungguh percaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami orang-orang percaya adalah sebuah pekerjaan yang begitu agung mulia. Pekerjaan yang dilakukan oleh Allah sendiri yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami sebagai anak-anak Tuhan boleh kembali belajar akan keberadaan Allah yang begitu sempurna, yang telah memulihkan kami dengan begitu sempurna. Sehingga kami saat ini Tuhan tidak lagi dikuasai oleh iblis dan kuasa jahat, antikris. Sehingga kami saat ini boleh berkomunikasi kembali dengan Engkau Tuhan, tanpa perantara. Sehingga Tuhan, kami juga boleh menerima kuasa kembali. Seperti Adam ketika menerima hembusan nafas-Mu. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu, setia-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur menjadi anak-Mu. Kami bersyukur telah diangkat dari keberdosaan. Engkau yang mengangkat kami, Engkau menguduskan kami, membersihkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah apa yang kami telah dengar itu boleh menjadi bagian penting dalam kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin dewasa, sehingga kami akan menjadi seperti Engkau ya Yesus. Disempurnakan lewat Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering kali mengecewakan Engkau. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengecewakan Engkau, Engkau didukakan. Tetapi kami tahu Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah lekang oleh apapun, kondisi apapun, situasi apapun, yang senantiasa mencengkeram kami, orang-orang pilihan-Mu yang telah Kau cari, Engkau tangkap hingga saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau sendiri yang akan memelihara iman kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Makasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami, dan dia akan tertanam semakin dalam, berakar, bertumbuh, dan akhirnya akan berbuah roh. Sehingga melaluinya Tuhan kami boleh memuliakan Engkau, menjadi berkat dimanapun kami utus, di tempat manapun, kepada siapapun. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya semua katakan, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Yongki atas pelayanannya. Semoga semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Umat Tuhan diberkati oleh firman pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, karena kita orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya ada yang baru pertama kali datang ke GBI Kedamaian, boleh bangkit berdiri. Kita berikan salam, kita sapa jemaat baru kita. Semoga selanjutnya bisa bergabung dengan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mohon Bapak Rines berdoa untuk persembahan. Sebelum memberi, mari kita doa. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami dipulihkan. Gereja kami dipulihkan. Suami istri dipulihkan. Kami percaya Tuhan, ekonomi kami dipulihkan. Keuangan kami dipulihkan. Sehingga Tuhan, hidup kami
merasakan ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Pak Yongki sebagai penginjil, pakai dia dimanapun dia berada untuk memberkati setiap jemaat. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan, ajar kepada kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena bagaimanapun juga Tuhan, kami harus memberi kepada Tuhan. Lebih baik memberi, maka Tuhan akan mengangkat balas dan berlipat kali ganda. Berkati usaha mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka Tuhan, supaya Tuhan semakin hari mereka merasakan pertolongan Tuhan. Keuangan mereka makin melimpah. Disitulah mereka merasakan ada berkat Tuhan selalu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Dalam nama Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kami undang Ibu Gembala. Aku diberkati, aku diberkati. Bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Firman-Mu telah Kau beritakan pada anak-anak-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas kemurahan-Mu, atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati, Kau juga urapi Pendeta Yongki yang membawakan firman-Mu di mana dia berada. Tuhan juga berkati, urapi dia dan berkati juga rumah tangganya, pelayanannya semua. Tuhan libatkan dia ya Tuhan. Lebih hari lebih berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang pada pagi hari ini, kami banyak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar kami dapat berjalan ini karena Engkau ya Tuhan. Tuhan selalu menjagai, melindungi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang pagi hari ini tidak hadir, di mana mereka berada. Apapun permasalahan mereka, Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberi kemenangan untuk mereka ya Tuhan. Membangkitkan mereka kembali, biar mereka ada kerinduan untuk mencari Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua pelayan-pelayan yang pada pagi hari ini melayani, tidak terkecuali ya Tuhan. Semua Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka, biar mereka lebih hari lebih dipakai Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kau juga melihat semua jemaat kami telah memberi persembahan. Kau kuduskan persembahan ini. Kau berkati semua apa yang mereka beri ya Tuhan, maupun pekerjaan mereka, apapun rumah tangga mereka. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa sebentar, kalau kami sebentar usai dari tempat sini, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, menjagai kami hari demi hari ya Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, Tuhan berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini di ruangan ini ya Tuhan. Semua atas pimpinan-Mu, atas tuntunan-Mu ya Tuhan. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu senantiasa Tuhan. Mari kami di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kami angkat kedua belah tangan kami. Kami akan menerima berkat dari Bapa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayangnya Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang untuk menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Ku naikkan
sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, di sepanjang